Hai, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Kali ini kita akan ngobrolin tentang apa sih asuransi syariah. Kita mulai dari pengertiannya ya. Asuransi syariah sendiri merupakan ikhtiar atau suatu usaha tolong-menolong antar peserta atau pemegang polis dalam suatu dana kumpulan yang disebut dengan dana tabaru dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini sesuai dengan fatwa MUI itu tahun 2001. Asuransi syariah sendiri itu menggunakan prinsip sharing outcome, di mana resiko akan dibebankan kepada peserta, seluruh peserta asuransi. Dan perusahaan itu nanti tugasnya adalah sebagai pengelola atau operator yang diberikan ujroh atau upah. Akad yang digunakan di dalam asuransi syariah adalah akad tabaru yaitu tolong-menolong dan akad tijaroh yaitu komersil. Jadi ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 53. Lalu mengapa sih asuransi syariah itu diperbolehkan? Banyak orang yang belum bisa jawab gitu. Kenapa asuransi syariah itu diperbolehkan? Nah, jadi biasanya itu orang khawatir akan 3 hal. Gharar, riba, dan maisir yang disingkat dengan gharar. Gharar itu yang pertama ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan sangat tidak diperbolehkan apabila terjadi pada kontrak jual beli. Sedangkan di dalam asuransi syariah sendiri itu adalah akadnya tabaru, tolong menolong atau hibah pemberian. Kemudian yang kedua adalah riba atau tambahan bunga. Nah, ini tambahan yang dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jadi ini terjadi pada biasanya hutang piutang dan jual beli. Sedangkan di dalam syariah sendiri, asuransi syariah sendiri itu adalah akadnya hibah atau pemberian, sehingga tidak ada yang namanya riba di dalam asuransi syariah. Kemudian yang terakhir itu maisir. Maisir ini kan untung-untungan atau sifatnya judi ya. Nah, jadi ada sebelah pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi seperti untung-untungan lah dibilang ya. Sedangkan di dalam asuransi syariah sendiri kita kan nggak tahu ya resiko yang terjadi sama siapa gitu ya. Nah, itu tidak ada yang namanya untung-untungan. Dan ketika ada salah satu peserta yang diasuransikan terkena resiko, maka dana untuk membayar klaim tersebut adalah dana hibah yang sudah disepakati oleh seluruh peserta. Maka di sini justru kita mendapat pahala nih teman-teman. Karena apa? Karena dana yang kita hibahkan tadi itu bisa bermanfaat bagi peserta yang terkena resiko. Jadi 3 hal ini itu biasanya yang dikhawatirkan sama orang-orang mau masuk ke asuransi syariah. Namun sebenarnya 3 hal ini tidak ada di dalam asuransi syariah. Nah, kalau begitu apa sih keuntungan kalau kita buat asuransi syariah? Yang pertama itu pengelolaan dana investasinya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena pengelolaan dana di dalam asuransi syariah sendiri itu harus yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi harus yang sesuai dengan restu dari MUI. Biasanya investasinya itu hanya pada saham yang ada di Jakarta Islamic Index. Jadi teman-teman contohnya nih ya, perusahaan yang ada minuman kerasnya, nah itu kita nggak boleh tuh investasi ke situ kalau dia asuransinya adalah asuransi syariah. Kemudian yang kedua, transparansi pengelolaan dana dari pemegang polis, baik itu penggunaan dana tabaru, surplus underwriting ya apabila ada kelebihan dana hibah tadi, dana tabaru. Nah, yang terakhir adalah investasi. Nah, itu semua nantinya akan transparan dan akan dilaporkan ke semua peserta. Yang ketiga, pembagian keuntungan investasi, baik itu hasil dari investasi ataupun dana sisa hibah, maka itu akan dibagi sesuai dengan akad di awal. Jadi ini merupakan salah satu keuntungan yang luar biasa apabila kita masuk ke dalam asuransi syariah. Kemudian kepemilikan dana, karena tadi resikonya ditanggung oleh seluruh peserta, maka kepemilikan dana ini adalah sebenarnya dana milik peserta. Dan perusahaan adalah sebagai pengelola atau operator. Kemudian yang terakhir keuntungannya adalah kita bisa menggunakan asuransi syariah ini sebagai wakaf. Kita tahu sendiri ya, wakaf itu pahalanya mengalir terus walaupun kita udah nggak ada lagi.
Jadi teman-teman, ini merupakan satu momen yang luar biasa karena asuransi ini membuat kita semakin mudah untuk berwakaf. Jadi wakaf ini kan sebenarnya ada prosedur-prosedur yang harus kita lakukan ya. Kita harus cari dulu lembaga tertentu ya. Tapi dengan adanya asuransi yang bisa digunakan sebagai wakaf, justru kita semakin dimudahkan untuk bisa berwakaf. Nah, jadi teman-teman, kekalkan hartamu dengan berwakaf karena harta itu nantinya akan dibawa mati. Kenapa? Karena pahalanya akan mengalir terus dan ini bisa menjadikan investasi abadi kita. Ya, jadi luar biasa ya teman-teman ya. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman. Apabila ada yang belum paham, teman-teman boleh tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa ikutin terus video ini, tekan tombol subscribe-nya sama loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau aku buat video baru lagi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.